Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini sebagaimana mestinya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Seperti yang sudah-sudah, setiap hari Senin dan Kamis kita ada agenda untuk pengajian rutin yang untuk Bapak Ibu guru. Nah, di sini hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang namanya hidup di kehidupan dunia itu merupakan suatu misteri. Misteri yang penuh dengan teka-teki, itu suatu rahasia yang rahasia yang hanya Allah yang tahu, sehingga manusia sebagai makhluk biasa itu memiliki keterbatasan dalam memahami makna hidup yang sesungguhnya. Nah, di sini Islam itu mengajarkan banyak sekali nilai-nilai tentang totalitas dalam kehidupan. Islam mengartikan makna hidup sebagai untuk memahami kebermaknaan hidup yang sesungguhnya, kemudian antara kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang, kemudian ada manfaat secara sosial bagi sesama manusia dan membawa kebaikan bagi lingkungan alam. Nah, untuk itu agar kita hidup sebagai manusia untuk mencapai predikat kemuliaan di hadapan Allah dan memiliki manfaat untuk sesama, manusia membutuhkan nasihat kehidupan. Nah, di sini sebagaimana ada 5 perkara yang dinasihatkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini malaikat Jibril itu merupakan salah satu malaikat yang wajib kita ketahui, dan malaikat Jibril itu memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu. Nah, di sini malaikat Jibril itu berpesan kepada Rasulullah, yang di sini juga pesan tersebut untuk umatnya. Suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya, dan kebetulan pada saat itu yang datang adalah Sahal bin Sa'ad. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang bunyinya Man sahla Sa'ad qala Jibrila ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ini pesan malaikat Jibril yang pertama, ya Muhammad, aisma si'ta fa innaka mayyitu. Lakukanlah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Nah, di sini jadi saat ini sudah 1 tahun lamanya ya Bapak Ibu, Corona berada di Indonesia. Nah, sekian banyak nyawa melayang, sekian banyak orang tua yang meninggalkan anaknya, yang berpisah dengan anaknya, sekian banyak istri yang berpisah dengan suaminya, begitupun sebaliknya yang diakibatkan oleh virus corona ini. Kemudian pertanyaannya adalah bukan kapan kita itu akan mati, tetapi adalah pertanyaannya bekal apa sih yang sudah kita persiapkan. Nah, di sini wahai jiwa yang sering terlalaikan oleh dunia, ketahuilah jangan tertipu dengan sehatmu, karena syarat mati itu tidak harus sakit. Jangan tertipu oleh usiamu yang masih muda, karena syarat mati tidak harus berusia senja. Jangan tertipu oleh waktu yang menurutmu engkau akan hidup lama di muka bumi, karena boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kita di muka bumi ini, sedangkan tiada hari esok bagimu. Nah, di sini dalilnya tercantum di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya di mana saja kita itu berada, kematian akan selalu
menghampirimu. Walaupun kita berada di di lubang sekecil apapun, di gedung yang setinggi apapun, kematian akan menghampiri kita. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintai siapapun yang engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Nah, di sini saya sendiri ini juga untuk mengingatkan saya, maka jangan sampai kita itu terlalu menyibukkan hati dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya dunia fana. Terlalu cinta jabatan, terlalu cinta harta kita, popularitas kita, karena suatu saat semua itu akan pergi atau bisa jadi malah kita dulu yang pergi darinya. Oleh karena itu, maka sibukkanlah hati dengan kecintaan terhadap zat yang tidak pernah berpisah dengannya. Dengan cara mengingat Allah dan kita mengamalkan amal solih yang dicintai Allah, kita itu akan lebih mendekatkan diri kepadanya. Karena hal itu akan menemani kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita mencintai segala sesuatu itu hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyu bih. Lakukanlah apa yang engkau sukai, sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ketika kita berbuat baik, ya kita akan dapat kebaikannya. Ketika kita berbuat buruk, ya kita kejahatan atau kejelekan itu juga akan kembali lagi ke kita. Di sini tercantum di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49, Quran surat Fusilat ayat 40 yang artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Ia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat yang sangat familiar di telinga kita itu Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah hafal di luar kepala, yang bunyinya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mereka mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarrayyarah, dan barang siapa yang ia mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu juga akan dibalas. Kemudian yang keempat, pesan malaikat Jibril yang keempat adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ada pada bangun malam. Nah, di sini saya juga sedang berusaha untuk bisa bangun tengah malam. Itu luar biasa sekali, godaannya pasti ada aja. Nah, di musim corona pandemi seperti ini, kita jangan terlalu takut dengan coronanya, tetapi yang kita takuti hanya kepada Allah, tetapi ya juga harus dengan ikhtiar, tidak hanya saya nggak takut corona, tapi kemana-mana tetap tidak mengindahkan protokol kesehatan. Nah, itu oleh karena itu kita masih punya iman. Jika Allah menghendaki kita selamat, insya Allah kita akan selamat. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kelima, yang terakhir, ini adalah wa'izzuhu istighna uhu anin nas, dan mulianya seseorang yang beriman itu saat ia tidak bergantung sama orang lain, sama manusia lain, melainkan ia hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hati manusia itu Allah sangat mudah untuk membolak-balikan hati manusia. Manusia itu bukan tempat untuk menggantungkan segala harapan. Manusia juga bukan tempat untuk meminta berbagai pertolongan. Namun kadangkala kita hilaf, kadang kita masih menggantungkan segala sesuatunya itu kepada makhluk, kepada sesama manusia. Padahal Allah lah yang menguasai segalanya, dan kepada Allah lah suatu urusan itu dikembalikannya. Nah, di sini tercantum di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8 yang bunyinya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, di sini pesan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu juga, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada
manusia. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwasannya segala sesuatu itu jangan terlalu digantungkan sama manusia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 5 ada 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah hiduplah engkau, tetapi ingatlah, hiduplah sesukamu, tetapi ingatlah suatu ketika engkau akan mati. Kemudian cintailah apapun, siapapun, silahkan dicintai, tetapi ingatlah yang engkau cintai itu suatu saat juga akan pergi. Kemudian ketika kita berbuat lakukanlah sesuka hatimu, sesukamu, tetapi suatu saat juga suatu perbuatan itu akan dibalas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hilaf, kami mohon maaf karena itu merupakan kebodohan saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.